Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu yang akan direnungkan dari kitab Yesaya pasal yang ke-41. Dan judul firman yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah kepada siapa kamu berseru saat dunia bergoncang. Dalam konteks Yesaya 41, Bapak Ibu, pada saat itu Tuhan sedang membangkitkan sebuah kekuatan besar melalui kerajaan Persia, Bapak Ibu. Jadi sebelumnya yang berkuasa itu adalah kerajaan Babel, kuasanya sangat besar, tapi kini Tuhan mulai membangkitkan kerajaan lain, Bapak Ibu, yang ditakuti oleh bangsa-bangsa, yaitu kerajaan Persia. Pada saat itu orang-orang Yahudi sedang ada di pembuangan, sedang ada di Babel, Bapak Ibu, dan orang-orang Yahudi juga termasuk orang-orang juga yang mungkin takut ketika melihat ada sebuah kekuatan besar yaitu kerajaan Persia. Kerajaan Babel, orang-orang Yahudi, dan bangsa-bangsa lain di daerah-daerah timur takut melihat kebangkitan kerajaan Persia, Bapak Ibu. Dan dalam keadaan takut seperti ini, Bapak Ibu, tentu saja yang dilakukan oleh manusia, respons natural manusia adalah berusaha untuk mencari perlindungan, Bapak Ibu ya, ketakutan dan berusaha mencari tempat untuk berlindung. Jadi ketika bangsa Persia bangkit, Bapak Ibu, bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa Babel, yang daerah-daerah di timur semua, dan termasuk Israel mulai ketakutan, Bapak Ibu. Dan ada dua respons Bapak Ibu ketika ada dalam ketakutan yang besar, yaitu bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa lain berlindung kepada para berhala, siapapun berhala mereka ya. Dan bangsa Israel berlindung kepada Tuhan Allah yang hidup. Kisah ini adalah kisah yang sangat relevan ya Bapak Ibu dalam kehidupan setiap kita, karena dua respons ini adalah respons yang masih relevan sampai saat kini, dan inilah respons yang diberikan oleh manusia ketika menghadapi rasa takut. Ketika ada sebuah peristiwa yang menakutkan, kita pasti mencari perlindungan. Dan responsnya selalu ada dua. Yang pertama adalah mencari perlindungan kepada berhala, Bapak Ibu. Dan yang kedua, mencari perlindungan kepada Tuhan Allah yang hidup. Yang manakah pilihan kita ya Bapak Ibu hari ini? Tentu saja kita percaya bahwa pilihan yang tepat adalah kita harus berseru kepada Tuhan Allah yang hidup, bukan kepada berhala. Dan yang akan kita renungkan, Bapak Ibu, kenapa sih kita harus lebih mengandalkan Tuhan? Kenapa kita tidak bisa mengandalkan berhala? Nah, hari ini Bapak Ibu kita mau sama-sama merenungkan. Yang pertama, kita merenungkan bahwa berhala tidak dapat menolong sesungguhnya ketika krisis itu datang. Kita melihat Bapak Ibu bahwa bangsa-bangsa lain yang bukan umat Tuhan pada saat itu ketika melihat kerajaan Persia bangkit, respons mereka adalah mencari perlindungan kepada para berhala. Ayatnya ada di ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh, Bapak Ibu. Mungkin kita bisa baca sebentar. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar, mereka datang dan makin mendekat ya. Mereka takut karena melihat kerajaan Persia yang mulai bangkit. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, "Kuatkanlah hatimu." Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian, itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Ayat ini berbicara Bapak Ibu ketika bangsa-bangsa mulai melihat adanya kebangkitan kerajaan baru yaitu Persia. Mereka mulai ketakutan dan mereka saling menguatkan satu sama lain, Bapak Ibu. Ayo kuatkan hatimu. Ini adalah respon yang baik ya Bapak Ibu ya, saling menguatkan satu sama lain. Tetapi yang salah adalah Bapak Ibu, mereka menguatkan apa? Menguatkan untuk saling membuat dan menyembah berhala. Oleh sebab itu di ayat yang ketujuh dibilang tukang besi menguatkan tukang emas. Yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Artinya, ayo ayo kita buat berhala lebih banyak lagi. Karena sekarang udah ada Persia. Kita buat berhala, kita menguatkan dengan paku-paku supaya tidak goyang, dan kita berharap agar berhala-berhala ini bisa menolong kita dari serangan kekuatan yang baru yaitu kerajaan Persia. Dan inilah yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan.
Mereka memiliki banyak berhala ya Bapak Ibu ya. Saya ambil misalkan beberapa contohnya. Ada Dewi Ishtar, ada yang menyembah Dewa Marduk pada saat itu, ada yang menyembah Dewa Baal. Mungkin mereka pertama-tama datang kepada Dewi Ishtar dan berharap Dewi Ishtar tolong untuk menyelamatkan dari Raja Persia ini. Lalu keselamatan tidak juga datang. Mereka membuat dewa yang baru, patung Marduk mereka buat. Dipercaya Marduk ini penjaga kota gitu ya. Tetapi ternyata Dewa Marduk juga tidak bisa menyelamatkan dan akhirnya mereka membuat mencari pertolongan terus kepada berhala-berhala yang lain, Dewa Baal misalkan mereka cari, tapi mereka juga tidak luput Bapak Ibu. Dan inilah yang dilakukan oleh bangsa-bangsa ketika mereka menghadapi ketakutan. Ada komentar yang menarik ya Bapak Ibu dari Isodat dari Merv. Dia berkata bahwa ya saya ini bermaksud untuk menghina orang-orang yang membuat berhala. Karena orang-orang yang membuat berhala ini saling menguatkan satu sama lain. Dan walaupun mereka tahu bahwa tangan mereka sendiri yang membuat berhala itu, tapi mereka nggak malu untuk menyembah berhala itu. Padahal berhala itu dibuat oleh tangan manusia. Tapi kok mereka nggak malu ya menyembah buatan tangan mereka sendiri? Itu yang ditanyakan ya oleh Iso Dat dari Merv. Nah, Bapak Ibu, ketika kita renungkan kepada diri kita sendiri, apakah ini terdengar konyol, Bapak Ibu, menyembah sesuatu yang kita buat sendiri? Bahkan patung itu dibuat oleh tangan manusia, bahkan harus dipaku supaya patung atau berhala itu nggak jatuh. Tapi ternyata apa yang lemah itu malah disembah sama manusia. Kedengarannya konyol ya, Bapak Ibu ya. Tapi coba ketika kita refleksikan ke dalam kehidupan kita sendiri, ternyata Bapak Ibu, ketika ketakutan datang di hidup kita, inilah yang seringkali kita lakukan. Kita bukan meminta pertolongan kepada Tuhan yang hidup, seringkali kita berharap kepada berhala-berhala yang palsu, Bapak Ibu. Dalam krisis manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, secara alami mencari sandaran selain Tuhan. Kita ini punya banyak-banyak berhala dalam kehidupan kita yang bisa kita renungkan apa aja nanti berhalanya Bapak Ibu dalam hidup kita. Yohanes Calvin, tokoh reformasi ya Bapak Ibu bilang bahwa hati manusia ini adalah pabriknya berhala yang terus-menerus. Jadi hati manusia ini yang udah jatuh ke dalam dosa terus-menerus menciptakan berhala. Ketika keadaan sulit, hati manusia mencari pertolongan demi pertolongan di luar Tuhan. Hal-hal yang sebenarnya baik, Bapak Ibu. Pekerjaan adalah hal yang baik, keluarga adalah hal yang baik. Hamba-hamba Tuhan, misalkan ya para pendeta, itu adalah tokoh yang disediakan oleh Tuhan untuk membangun jemaat. Tetapi seringkali ketika kita menghadapi masalah, Bapak Ibu, hal-hal yang baik ini justru malah dijadikan berhala. Nah, mengapa konteks ini sangat relevan, Bapak Ibu? Karena sampai sekarang manusia itu senantiasa menghadapi yang namanya musibah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita seringkali menghadapi ketakutan, kita melihat orang lain, kenapa orang lain bisa lebih berhasil dalam kehidupannya, kita mulai takut. Lalu kita melihat misalkan anak-anak kita takut bagaimana kalau anak-anak saya tidak bertumbuh dengan baik. Bagaimana kalau mereka ada dalam sebuah pergaulan yang buruk, pergaulan bebas, atau mereka menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Kita takut melihat misalkan pasar saham, kita takut melihat ekonomi yang tidak menentu, dan sebagainya. Dan dalam keadaan ini kita mulai mencari perlindungan, Bapak Ibu ya. Kita mulai mendirikan berhala-berhala dalam hati kita, Bapak Ibu. Bukan hanya satu, tapi banyak berhala. Mungkin ketika kita sedang mengalami kesulitan ekonomi yang ada dalam pikiran kita, dalam penyembahan berhala kita berpikir bahwa jangan takut, saya punya banyak relasi kok. Ya, sehingga relasi itu sebenarnya baik Bapak Ibu. Tapi ketika relasi itu dijadikan berhala, maka itu adalah sesuatu yang salah. Kadang kita bukan berharap kepada Tuhan ketika keadaan buruk, kita bilang, relasi inilah pasti yang akan menyelamatkan saya dari kesulitan ekonomi. Tapi akhirnya relasi pada akhirnya gagal nih Bapak Ibu ya menyelamatkan kita. Aduh, kecewa kita relasi, berhala relasi gagal. Akhirnya kita mencari berhala yang lain. Oh, saya masih punya uang, saya masih punya uang. Saya punya tabungan nih, dengan tabungan ini saya sudah pasti aman dari krisis musibah ekonomi. Karena saya punya tabungan, saya udah pasti aman, anak-anak saya pasti sejahtera. Maka itulah adalah penyembahan berhala. Dan ketika uang gagal untuk menyelamatkan kita, kita mulai mencari lagi dan seterusnya. Inilah yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan pada saat itu. Mereka meminta pertolongan Bapak Ibu kepada Dewi Ishtar ketika tidak berhasil. Cari Dewi yang lain.
kepada Dewa Marduk, nggak berhasil, cari dewa lagi yang lain. Nah, itulah yang seringkali dilakukan oleh manusia, Bapak Ibu. Yang menjadi pertanyaan bukan apakah kita akan mencari perlindungan, karena kita pasti mencari perlindungan, tapi kepada siapa kita mencari perlindungan. Saya boleh sedikit bercerita, Bapak Ibu. Eh, saya pernah menjadikan relasi sebagai satu berhala pada saat itu. Saya menjadikan pemimpin rohani, bukan di gereja ini, tapi di gereja sebelumnya, yang gerejanya sudah bubar, Bapak Ibu sekarang. Saya dulu punya pemimpin rohani dan saya sangat menghormati beliau lebih daripada Tuhan. Saya mencari perkenanan beliau lebih daripada mencari perkenanan Tuhan. Pada akhirnya awalnya memang kelihatan bahwa pribadi pemimpin saya ini yang dulu ini bisa diandalkan. Rasanya memberikan keuntungan ya Bapak Ibu ya ketika kita memberhalakan relasi ya. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu ketika gereja yang dulu saya beribadah di sana, berjemaat di sana dan melayani di sana itu hancur, maka gak ada artinya lagi berhala yang tadinya saya tinggikan, berhala relasi ini akhirnya tidak bisa menyelamatkan saya. Dan sejak saat itu saya sadar bahwa wah betul ketika firman Tuhan berkata celaka orang yang mengandalkan manusia dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu ketika kita menghadapi keadaan sulit, kita mungkin bisa berharap pada berhala-berhala. Tapi Bapak Ibu kita mau merenungkan poin yang kedua bahwa pada akhirnya Bapak Ibu yang bisa menolong kita itu bukan berhala, tetapi yang bisa menolong kita adalah tangan Tuhan Allah yang hidup. Janganlah kita mengandalkan berhala-berhala Bapak Ibu. Tapi ketika dalam keadaan sulit, mari kita berseru kepada Tuhan. Yang kedua, kita merenungkan bahwa Allah menolong umat yang lemah dengan tangan kanannya Bapak Ibu ya. Di sini lanjutannya, di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Hai Israel, hambaku Yakub yang telah kupilih keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau telah kuambil dari ujung bumi, yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ya, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak menolak kita, Bapak Ibu. Karena itu kenapa kita harus berseru kepada berhala? Kalau Tuhan yang hidup mau mendengar kita. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, menolong engkau, memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tangan kanan Bapak Ibu ya berbicara tentang kuasa Tuhan yang membawa kemenangan. Ketika kita renungkan betapa besarnya kuasa Tuhan ya Bapak Ibu Allah semesta alam. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bahkan dia itu menjadikan yang ada dari yang tidak ada ya Bapak Ibu ya. Dibilang creatio ex nihilo. Menciptakan dari apa yang tidak ada Bapak Ibu. Berarti ketika kita merenungkan betapa besarnya Tuhan yang bisa menciptakan yang tidak ada menjadi sesuatu yang ada. Ketidakberadaan menjadi keberadaan karena Tuhan Bapak Ibu. Ketika kuasa Tuhan begitu besar, Bapak Ibu, maka menolong kita yang ada dalam keadaan sulit adalah hal yang sangat mudah bagi Tuhan. Betul, Bapak Ibu, ya, karena Tuhan itu penuh dengan kuasa. Dan sebagai umat Tuhan, Bapak Ibu, kita tidak ditolak oleh Tuhan. Kita sudah dibenarkan oleh Yesus, kita sudah diterima menjadi anak-anak Allah yang melalui adopsi melalui penebusan Kristus. Oleh karena itu, ketika kita dalam keadaan sulit, mari kita berseru kepada Tuhan dan sebagai umat Tuhan, kita bisa terus mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu yang unik, Bapak Ibu dari firman Tuhan bahwa umat Tuhan tidak pernah diberikan kemenangan di Alkitab melalui kekuatannya sendiri. Umat Tuhan selalu menang karena Tuhan adalah Allah yang berkuasa yang menyertai mereka. Umat Tuhan itu bukan kuat karena mereka jago perang. Umat Tuhan itu bukan kuat karena mereka pintar. Umat Tuhan itu bukan kuat karena mereka kaya raya, bukan. Kita sebagai umat Tuhan kita kuat bukan karena hal-hal yang sifatnya eksternal, tapi kita kuat karena siapa yang menyertai kita yaitu Allah yang hidup Bapak Ibu ya. Makanya firman Tuhan berkata bahwa Yakub ini disebut cacing Bapak Ibu. Di ayat yang ke-14 masih di pasal yang sama. Janganlah takut hai si cacing Yakub, si ulat Israel. Ini adalah satu hal yang menggambarkan ya Bapak Ibu, signifikannya besar Bapak Ibu. Kenapa cacing? Karena cacing adalah binatang yang lemah Bapak Ibu ya, nggak bisa bertahan. Cacing nggak punya pertahanan yang hebat dari tubuhnya sendiri ya. Dia itu lemah, lembek gitu Bapak Ibu. Beda dengan siput, masih punya pertahanan rumahnya gitu ya, cangkang. Atau lebah bisa menyengat, semut bisa menggigit, tapi cacing, dia tidak bisa berbuat apapun. Oleh karena itu umat Tuhan itu lemah dan terbatas Bapak Ibu, tapi justru itulah yang menjadi kemegahan kita, yaitu kita bermegah di dalam Tuhan yang Maha Kuasa, Bapak Ibu.
Satu kali saya juga pernah merasa kecewa dengan diri saya sendiri, Bapak Ibu. Kenapa saya diciptakan dengan sifat yang lemah? Saya merasa lemah, Bapak Ibu. Saya eh, mudah sekali terbawa emosi dalam artian marah, ya. Saya juga punya kelemahan mudah sekali khawatir, mudah sekali gentar, mudah sekali galau dulu ya Bapak Ibu. Karena waktu remaja gitu jatuh cinta, mudah sekali galau dan saya mulai merenung kenapa sih Tuhan harus ciptain saya selemah ini. Tapi ketika perjalanan iman Bapak Ibu, nah, saya juga berpikir bahwa kelemahan ini adalah kemegahan juga. Ketika saya lemah, saya tahu bahwa saya nggak bisa menjalani apapun sendiri. Saya selalu harus bergantung sama Tuhan. Ketika saya kuat, saya nggak berdoa. Tapi ketika saya lemah, saya harus berdoa. Itulah umat Tuhan, Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang lemah, yang harus selalu mengandalkan Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu hari ini misalkan ada dalam keadaan lemah, bermegahlah di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Karena dalam keadaan lemah itu, kita bisa menyadari bahwa bukan kita yang punya kekuatan, tapi Allah yang hidup, yang punya kekuatan. Amin, Bapak Ibu. Di 1 Korintus 1 ayat 31 makanya disebut seperti ini Bapak Ibu ya. Barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi ketika kita bermegah, kita tidak bermegah karena berhala-berhala, tapi kita bermegah dalam Tuhan. Dan ketika dalam keadaan sulit Bapak Ibu, mari kita berseru kepada Tuhan Bapak Ibu ya. Kita meminta pertolongan kepada Tuhan Allah yang hidup. Jadi Bapak Ibu kesimpulannya, berhala-berhala bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu berseru kepada berhala pada saat itu ya. Dan bagaimana akhir mereka Bapak Ibu, mereka akhirnya binasa ya, dikalahkan oleh Raja Persia. Tetapi Israel diselamatkan oleh Tuhan karena Israel berseru dan berharap kepada Allah yang hidup. Bila kita memberhalakan sesuatu Bapak Ibu, misalkan ya kita memberhalakan apa ya, misalkan kita memberhalakan karir. Dan ketika kita memberharakan karir, bisakah karir menyelamatkan kita pada saat keadaan buruk datang? Tidak selalu, Bapak Ibu. Ketika kita mau mengutamakan karir dan satu hari amit-amit kita terkena depression gitu, kita depresi. Apakah karir bisa menyelamatkan depresi? Tidak, Bapak Ibu. Bahkan orang yang depresi nggak bisa kerja, dia nggak punya keinginan untuk kerja. Atau kita memberhalakan relasi. Apakah ketika ada bencana alam gitu ya, atau ketika kita menghadapi penghakiman, ketika kita meninggal, apakah relasi bisa menyelamatkan kita? Tidak bisa, Bapak Ibu. Jadi kita harus menjadikan Tuhan sebagai Allah kita dan bersandar kepada Dia karena Dia adalah Allah yang setia, yang berkuasa dan Dia memegang kita dengan tangan kanannya. Ayat terakhir untuk menutup Bapak Ibu pembahasan kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 115 ayat 4 sampai 7 dan ayat 9. Bunyinya demikian. Berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tapi nggak bisa berkata-kata. Mempunyai mata tapi nggak bisa melihat. Mempunyai telinga tapi nggak bisa mendengar. Mempunyai hidung tapi nggak bisa mencium. Mempunyai tangan tapi nggak bisa meraba-raba. Mempunyai kaki tapi nggak bisa berjalan. Dan nggak bisa memberikan suara dengan kerongkongannya. Oleh karena itu dikatakan oleh pemazmur, Hai Israel, hai umat Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk tidak menjadikan hal-hal yang ada di dunia ini menjadi berhala. Relasi memang baik, hubungan memang baik, keluarga memang baik, uang juga bahkan memang baik, pekerjaan memang baik. Tapi ketika semuanya ini dijadikan berhala Bapak Ibu, maka itu adalah sebuah respons hati yang salah. Kita menjadikan ini semua sebagai sarana Bapak Ibu, bukan menjadi berhala. Sekali lagi Bapak Ibu, ayat terakhir, Hai Israel, untuk kita semua ya, Hai umat Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan kita dan perisai kita. Amin. Sekian sharing firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita berseru kepada Tuhan ketika kita ada dalam kelemahan. Tuhan Yesus memberkati.